Bismillahirrahmanirrahim. Pertama takrif antara wasal dan fasal. Bahwa surat witir kentok bisa sampung dan bisa pesa. Kengeng para tretan bahwa telean sampungan ban pesan kentok kelaban rokaat seterakhir. Menabi rokaat terakhir kentok sampung kelaban rokaat sebelum kentok ikocak nyampung. Meskipun sampean gila dari ada sa pesa durukaan baru seterakhir center ke-11 telur rokaat. Niki kocak nyampung. Pernah rokaat terakhir kentok sampung bi sebelum. Mon ternyata rokaat terakhir kentok pesa situng enggak terawian ku lebih sampean njit masjid kentok ikocak fasal. Maka dia ada nyampung. Seloduran 10 rokaat baru 11 tung terakhir. Niki ikocak mesa. Makilah sampung kapi dari situng rokaat pertama sampai 10. Mon rokaat 11 kentok pesa bi rokaat sebelum kentok ikocak mesa. Makilah dia ada asa pesa durukaan pas terakhir telur rokaat suka terakhir campur bi sebelum niki kocak nyampung. Niki takrif antara nyampung ban mesa tergantung seterakhir kentok rokaat terakhir kentok sampung maupun tan. Mun dia sampung kocak sampung mun pesa kocak pesa. Tak itelek dari ada napa asalam durokaat apa asalam pak rokaat belum rokaat lah tak itelek dari ada. Sepenting rokaat terakhir mun cekak ada sebelum ai kocak nyampung. Mun rokaat terakhir pesa peketibi sarokaat niki kocak mesa tung. Merdua masalah apa boleh? Masalah tasbih. Tasbih kentok menabi pejelas. Macam lain bisa ngeliakin lo ngeliakin witir telur rokaat. Ang masjid kentok ku lebih sampean menurut pendapat kentok mun lekat di rokaat saya permasalahin ku lebih sampean makro kapi. Karena telok pesa tak pesa seloduran tak seloduran mun telok kentok la tu tiru bisalas. Kanjeng Nabi ngalang-alang telok. Ima lema ima petok ima situng sekali. Neka mau ngalah perbedaan. Namun kentok tolak bi mazhab. Neka ke Gus Salim neka beri kitab dan guru teman macam kentok lah karena mungkin pentak hilaf ulama beri sengot lo ngesaakin telur kan. Di mazhab lain mazhab luar Syafi'i benda lo ngesaakin. Pola benda lagi kentok. La tu tiru bisalas. Telur rokaat kentok la kata asa. Polan pada bi maghrib min haitsul adat. Pesa tak pesa du rokaat du tahiyat atau setengah tahiyat mun la telok kentok pada bi maghrib. Jadi lo isaakin mun se ekstrem benih makro lo sa. Datang nahyi dari kanjeng Nabi. La tu tiru bisalas. Nek mun pentak hilaf ulama. Jadi mangkana pembahasa Ibnu Hajar selakar gelak kotu sampurna seropan kaleban pejang maghrib kentok lebih bagus kalak lebih sampean. Jadi saya kocak seelang-lang lebih condong Ibnu Hajar seelang-lang kanjeng Nabi mun persis kapi rokaat bantah ya tebrik pejang maghrib nek tak boleh. Lah bahas kentok menabi perpanjang pole seston make sunat-sunat selain sareng ulama yang jurakin cak apa di fardu. Fardu ban tatawu kentok mun bisa gemper pelayan. Misal pada orang apa jeung 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat kentok suruh tahiyat. Ya ada. Tahiyat situng pen taku arupa bi zuhur. Taku asar bi asar, taku asar bi isya. Ulama kan bisa 2 kula bi sampean, bisa 2 bisa 4 seloduran. Lamun sengala 4 net kaula pejang sunat qabla zuhur. 4 rakaat ulama banyak nganjurakin seloduran kapi. Cek tahiyat nang awal karena sampean nyeropakin pejang ibadah sunat sareng ibadah fardu. Nika mun tero ipalibara pole masalah ka dito. Tiba ni masalah witir melolo seelang-lang bi kanjeng Nabi. Ulama nyasakin do setuju pejang sunat mun bisa cek pecampur sareng pejang fardu. Takok beda makmum ibu di lagi. Pakai tahiyat awal berarti pejang zuhur ke Bang. Mau nika saya mau baca ke boleh iki. Nika saya maksud. Jadi nika mun abata pembahasan. Salam sekalian. Iki. Pas terakhir masalah sorat dan engki cepon kula pakun esono lagi sorat dan karena masalah tahiyat awal ke ento nang witir ke ento setiap rakaat ada maksudun di dzati. Setiap rakaat ke ento lakalani lai sunat kepelayan tan selain. Jadi meskipun bertahiyat awal, tahiyat akhir, makin tahiyat awal ke ento pakun sorat pakun maca ki sorat. Dan terkait sareng tahiyat awal witir sampean mun ternyata lebih dari 3 rakaat. Kentok tahiyat awal tak oleh sabak ya ada. Kau tu sabak sebelum budi. Nang ya nang rabada. Wala fi'lu awwalihima qablal akhiratain. Tak oleh ngelakuin yang tahiyat awal sedua. Awal setahiyat 2 kentok tak oleh qablal akhiratain sebelum akhiratain. Timun ngelak seloduran 11 tahiyat nang ada tasa namanya. Sabak ibu dulu tahiyat awal. Tahiyat awal sebelum rakaat terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayina wa fadha alaina bi barakatihi wa nafahatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluhu rak'atun, tetap dalam ruang lingkup pembahasan tentang salat witir. Wa aqalluhu, adapun paling sedikitnya witir, rak'atun ialah 1 rakaat. Wa illam yataqaddamha, dan sekalipun tidak mendahului 1 rakaat, naflun apa salat sunnah, min sunnatil isya, dari salat sunnah isya, au ghairiha, atau lainnya sunnatil isya. Qala fil majmu', berkata siapa Imam Nawawi fil majmu' di dalam kitab majmu', wa adnal kamali, adapun paling sempurnanya atau batasannya sempurna itu salasun, ada 3 rakaat. Wa akmalu minhu, adapun lebih sempurnanya minhu dari adnal kamal, khamsun ialah 5 rakaat. Fasabun kemudian 7, fatisun kemudian 9. Jadi paling sedikitnya sholat witir itu 1 rakaat. Maksudnya gimana? Ketika setelah sholat isya itu tidak sholat apapun, maksudnya sunnatal isya au ghairiha, belum melakukan sholat apapun, maka kita itu boleh melakukan sholat witir. Wa qalluhu rak'atun. Kemudian adnal kamalnya itu salasun, hanya 3 rakaat. Tapi kalau mau lebih sempurna dari adnal kamal itu khamsun, fasabun, fatisun. Kemudian yang nomor 2, wa aktsaruhu ihda asyarata rakatan. Adapun paling banyaknya atau batasannya salat witir itu ihda asyarata rakatan, ialah 19 rakaat. 11 rakaat. Fala yajuzuh, maka tidak boleh az-ziyadatu, apa bertambah, alaiha atas 11, biniyatil witri, dengan niat witir. Wa innama yuf'alu al-witru autaron. Wa innama yuf'alu, dan hanya saja dilakukan al-witru, apa sholat witir tersebut, autaron, hale ganjil. Maksudnya kan paling banyaknya atau batasannya sholat witir itu 11 rakaat. Kemudian tafriqnya itu tidak diperbolehkan menambah atau melebihi dari 11 rakaat. Karena kenapa? Karena wa innama yuf'alu al-witru autaron. Karena di dalam witir itu hanya menggunakan bahasa autaron, berarti itu ganjil-ganjil gitu. Kemudian walau ahrama bil witri walam yanwi adadan sohah. Walau ahrama, andai saja bertakbiratul ihram siapa mutir, bil witri, dengan sholat sunnah witir, walam yanwi, dan tidak niat siapa mutir, ada dan kepada bilangan, maksudnya bilangan rakaat, soha, maka sah apa itu sholat witir. Waktu soro, dan mengambil cukup siapa mutir, alama atas suatu sya'ah, yang berkehendak siapa mutir, minhu dari itu ma, alal auja, itu menurut qaul auja. Qala syaikhuna, berkata siapa guru kita? Guru kita itu Ibnu Hajar al-Haytami. Wa ka'anna bahta ba'dihim, sebagaimana membahas siapa sebagian ulama, ilhaqahu, kepada menyamakan sholat witir, bin naflil mutlaqih, dengan nafil mutlak, itu disamakan. Min anallahu, dari sesungguhnya, lahu bagi man, idza nawa, apabila niat siapa man, ada dan kepada hitungan, ayyazida, adapun menambah siapa man, wa yungkisah, dan mengurangi siapa man, tawahamahu, ialah menduga siapa ba'dihim, hu kepada itu ilhaq, nidalikah, dari qauli ba'dihim, wa huwa goltun sore. Wa huwa, adapun tawham itu goltun sore, ialah kekeliruan yang sangat. Ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami, ini berkata, ada sebagian ulama berpendapat bahwa sholat witir itu diilhakkan dengan sholat nafil mutlak. Jadi kalau nafil mutlak itu kan dilegalitaskan. Mau sholat ini, mau niatnya sholat nafil mutlak itu 2 rakaat atau tidak. Nah itu boleh, sholat nafil mutlak itu pecahan maksudnya.
Kemudian sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tadi penukilan dari ba'dihim itu disalahi. Maksudnya golatun sorry, itu kekeliruan yang sangat jelas. Wa qauluhu, adapun perkataannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, inna fi kalamil Ghazali, sesungguhnya di dalam perkataannya Imam Ghazali yang dinukil anil Fawrani dari Imam Fawrani, ma sesuatu yu'khadu yang diambil minhu dari madalika apa hal tersebut wahmun aidan wahum juga. Berarti sama. Kama yu'lamu minal basid, sebagaimana telah diketahui apa ma itu minal basid dari kitab basid. Wayajri, dan berlaku dzalika apa hal tersebut fiman di dalam orang ahrama yang bertakbiratul ihram siapa man bisunnatid duhri dengan sunat duhur al arba'i yang 4 biniyatil wasli dengan niat wasol. Fala yajuzu maka tidak boleh lahu bagi man al faslu apa memisah bi ayyu salima dengan salam siapa man min rakaataini dari 2 rakaat. Wa inna wahu, walaupun niat siapa itu orang hu kepada itu fasal qabla naksi sebelum nakas. Maksudnya gimana? Berlakunya tadi itu yang maksudnya kalau menggunakan pemahaman dari ba'dihim, ini ahrama bisunnatid duhri, ini kan tadi biniyatil wasli, niatnya itu wasal. Maka bagi orang yang sholat sunat ad-duhri, yang mana sholat sunat ad-duhri itu 4 rakaat, fala yajuzu lahu al-fasl. Maka tidak boleh bagi orang itu untuk memfasal bi ayyusal 5 min rakaat ini, ya 4 rakaat tapi itu salamnya 2 gitu. Khilafan liman wahama fihi aidan. Berbeda bagi orang wahama yang menduga siapa man fihi di dalam man ahrama aidan juga intahan. Wa yajuzu, dan boleh liman bagi orang zada yang menambah siapa man ala rakaatin atas 1 rakaat. Yajuzu al-faslu apa memisah baina kulli raka'ataini bisalami. Baina kulli raka'ataini di antara setiap 2 rakaat memisah atau fasal bisalami dengan salam. Wa huwa, adapun itu fasal memisah afdaluh minal wasli. Itu lebih utama daripada wasal. Mungkin itu sudah gak usah dijelaskan, itu sudah perlu. Bitasyahudin awin tasyahudaini, dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Fi raka'ataini, di 2 rakaat al-akhirataini yang akhir. Wala yajuzu, dan tidak boleh al-waslu apa wasal memisah menyambung bi aktsara dengan lebih minat tasyahudaini daripada 2 tasyahud. Kemudian hukum wasal itu wal waslu khilaful aula. Wasal itu hukumnya ialah khilaful aula. Fima, di dalam sesuatu ada talata selain yang 3 rakaat. Wa fiha, dan di dalam talat itu makruhun ialah makruh. Linahi, karena ada sebuah larangan anhu dari itu talat fi khabari di dalam sebuah hadis. Hadisnya wala tusyabbihu, dan jangan menyamakan siapa kamu sekalian al-witrah kepada witir bi sholatil maghrib dengan sholat maghrib. Nantinya itu takut tasyabbuh begitu. Takut tasyabbuh bil maghrib. Wa yusannu, dan disunahkan liman bagi orang autaro yang sholat witir siapa man bitalatin dengan 3 rakaat ayat ro'ah apa membaca siapa orang itu fil ula di rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah al kafirun, dan di dalam rakaat yang kedua al kafiruna ialah al kafirun. Wa fi tsalitsati, dan di rakaat yang ketiga al ikhlas wal muawwidataini, dan 2 surah dari dalam artian An-Nas dan Al-Falaq tidak karena mengikuti Nabi. Falau awtaro, andai saja sholat witir siapa orang min salasin bi aksaru min salasin, dengan lebih banyak daripada 3 rakaat, fayusannu, maka disunnahkan lahu bagi orang dalika apa membaca surah. Tadi itu yang disebutkan Al-Ikhlas di akhir. Al-akhirah di terakhir, rakaat yang terakhir infasolah, jikalau memisah siapa orang amma dari sesuatu kebelahan yang sebelumnya salas. Wa illa, dan jikalau tidak fasal, ini kalau tidak fasal fala maka tidak boleh. Kama afta, sebagaimana berfatwa bihi dengan itu al-Bulkini siapa Imam Bulkini. Mungkin coba sekali tahu pemausan kitab sareng penjelasan ipon si ampun baca
mau skip buruh, maka ada setajana anggota musyawirin menabi pada kiskalan atau ada yang perlu dipertanyakan terkait kelaban pemahaman kadinto atau muradan ngiring kator. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggulah mau bertanya mengenai redaksi yang sudah dibaca oleh si Qori, karena menurut Tenggulah mereka kalimatnya agak jelimet sehingga butuh diperjelas lagi oleh Qori dan juga musyawirin. Yang kami tanyakan adalah Pak Dinto, qala syekhuna wa ka'anna ba'dihim ila angkol sampai de intaha nikah. Jika dinto dari lafal qala syekhuna wa ka'anna ba'dihim sampai ke baba kadinto khilafan liman wa ma fihi aidan nikah sampai de intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjelasannya redaksi qala syekhuna ila akhir, maksudnya sampai khilafan liman wa ma fihi aidan. Itu kan Syekhuna Ibnu Hajar mengatakan ada sebagian ulama berpendapat bahwa sholat witir itu diilhakan dengan sholat nafil mutlak, sholat sunnah mutlak. Yang mana ini kan min anna lahu idza nawa adadan ayyazidah wa yunqisa tawahhamahu min dzalika. Ini penjelasannya. Kalau menurut sebagian ulama itu diperbolehkan ketika itu sholat witir, itu kan pakai bahasanya itu diilhakan dengan nafil mutlak. Berarti boleh. Ketika semisal ada seseorang yang niat sholat witir itu 3 rakaat, maka orang itu bisa menambah atau mengurangi. Seperti itu kalau mengambil pendapatnya ba'duhum. Akan tapi sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapatnya ba'duhum itu wahwa ghalatun sharih, adalah kekeliruan yang jelas. Kemudian wa qauluhu inna fi kalamil Ghazali 'anil Fawrani ma yukhadhu minhu min dzalik wa huwa aidan. Ini kalamnya Imam Ghazali yang menukil dari Imam Fawrani, ini seakan-akan sama pendapatnya dengan ba'dihim kama yu'lamu minal basit. Itu sebagaimana telah diketahui di dalam kitab basit. Kemudian wa yajri dzalika fi man ahrama bi sunnati dhuhri al-arba bi niyatil wasli. Nah, ini hanya kasus ketika ada seorang yang sholat sunat duhur, itu kan sholat sunat duhur 4 rakaat, tapi niatnya itu niat wasol. Nah, ketika sudah meniat wasol, maka bagi orang yang sholat sunat duhur itu tidak boleh memfasal. Dalam artian bi ayyusal limah min rakaataini. Wa inna wahu qabla naksi. Ini saya pernah temukan, ini bisa dijadikan gaya dan bisa dijadikan syartiyah. Ini gimana pemahamannya? Kan ini sholat sunnah duhur 4 rakaat. Kemudian ini kan mengambil pendapatnya yang di atas ba'dihim itu. Ketika sebelum melakukan salam, orang musolli yang sholat mutir itu, sholat sunnah, nah itu menambah atau mengurangi. Itu karena mengikuti pendapatnya ba'duhum khilafan liman wahama fihi aidan. Seperti itu. Pola ngirik cakan selain selebih bisa dipahami kalaban masyarakat sebanyak kadinto. Karena cengah-cengah penjelasannya kadinto terlalu napa kadinto? Terlalu lo bateh bisa dipahami deh nih kah? Korang-korang rek meturen toreh paringi penjelasan saya rek meturen saos male bisa dipahami deh nih kah? Ngireng, langsung ngireng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama jangan langsung kepada intinya ya. Jelaskan dari walau akhrom itu. Ini kan kasusnya dalam sholat witir. Kalau orang itu ketika sholat witir dan dalam niat tersebut tidak menyebutkan bilangan rakaatnya, maka nanti dia diperbolehkan sholat witir berapa rakaat saja sesuai dengan kehendaknya. Misal dia ketika witir saya niat sholat witir,
dimutlakkan tanpa menyebutkan 2 rakaat atau 3 rakaat atau 11 rakaat. Sehingga nanti dia diperbolehkan untuk sholat witir semaunya. Mau 2 rakaat, 3 rakaat atau 11 rakaat. Itu kalau dimutlakkan. Nah, kemudian oleh Imam Ibnu Hajar Syekhuna itu mengatakan bahwa ulama dari redaksi tadi, redaksi yang mengatakan bahwa ketika niat sholat witir itu dimutlakkan, itu boleh sholat witir berapa rakaat. Dari situ ulama memiliki persepsi, memiliki pandangan umum terhadap teks tadi itu dengan mengatakan bahwa sholat witir itu diilhaqkan, disamakan dengan sholat sunnah mutlak. Artinya ketika nanti dia sholat witir, meskipun niat sudah menentukan rakaatnya, niat witir 2-3 rakaat, maka nanti katanya ba'duhum tetap diperbolehkan sholat witir 2 rakaat, 3 rakaat atau seterusnya, bisa dikurangi, bisa ditambah. Itu pendapatnya ba'duhum, mempunyai persepsi dari teks yang tadi di atas itu. Nah, persepsinya dari ba'duhum tadi itu persepsi yang keliru, yang benar-benar keliru. Itu. Nah, ba'duhum juga mengatakan begini. Redaksi yang mengatakan bahwa ketika dia itu niat sholat witir, niat sudah menentukan rakaatnya, sudah ditakyin 3 rakaat atau 11 rakaat, katanya ba'duhum itu diambil dari perkataannya Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit, kan. Ternyata dalam kitab Al-Wasitnya yang kita ketahui itu ranahnya kepada sholat sunnah duhur. Yang sholat sunnah duhur itu tetap meskipun tetap walaupun niat untuk niat menentukan rakaatnya, misalnya sholat duhur 4 rakaat, sunnah duhur 4 rakaat, tetap tidak bisa untuk dikurangi dan juga ditambah. Harus sholat sunnah duhur 4 rakaat. Sehingga ada di sini agak sesuai dengan yang dikatakan ba'duhum yang mengatakan bahwa itu sama dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasitnya. Karena kenyataannya dalam kitab Al-Wasitnya itu tidak seperti itu. Sehingga dikatakan juga pendapatnya ba'duhum ini ghalatun sorihun gitu. Intinya kesimpulannya dalam sholat witir itu kalau rakaatnya dimutlakkan, tidak menyebutkan rakaatnya. Contohnya saya niat sholat witir, mau sholat witir, maka dia boleh mengurangi, boleh menambahkan gitu. Kalau ditentukan rakaatnya, saya sholat witir 3 rakaat, maka harus sholat witir 3 rakaat, gak boleh dikurangi, gak boleh ditambah gitu. Jadi intinya sama dengan si Qori Kipuru, cuma pada penjelasan selebih bisa dipahami. Pola beri selain bekto kator. Terkait hal kali itu mana biar kita memahami sekali itu. Mungkin ini adalah bentuk ketawaduan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena kali itu wa ka'anna bahtha ba'dihim ilhaqahu bin naflil mutlaq tawahamahu min dhalik. Nah, ini ketika bisa mengurangi atau menambah, ini sepertinya adalah sebuah praduga yang jelas. Saya mengira sepertinya kan seperti wa ka'anna bahtha ba'dihim, dan sepertinya pembahasan sebagian ulama yang mengatakan ketika sudah niat dengan adat yang jelas, ini kemudian boleh menambah atau mengurangi, sepertinya ini hanya sebuah praduga. Dan juga kemudian ketika dikaitkan dengan pendapatnya Imam Ghazali yang ditarik karena hal tersebut, ini juga sebuah praduga. Artinya apa? Ketika niat niat kok nyebut adat, kemudian bisa ngurangin atau bisa nambah, ini adalah sebuah praduga. Bid'ah halak jelas bid'ah seorang naflul mutlak. Karena naflul mutlak
bisa. Sementara ketika witir sudah aniat dengan bilangan yang sudah ditentukan, itu kan tak bisa dikurangin. Maka dalam kata wal hasil annahu idza nawa adadan fil witri falaysa lahu ayazid anhu aw yanqus. Sehingga ketika berpendapat ini diilhakkan dengan naflul mutlak, ini hanya sebuah praduga. Saya kira seperti itu. Tapi tetap sah ketika sudah takbiratul ihram terus di Quran lo sah. Maka wa ka'anna bahsa ba'dihim ilhaquhu bin naflil mutlak min anna lahu idza nawa adadan ay yazid aw yunqis tawahhamahu min dzalik wa huwa ghaladun sarihun. Ini makanya lo sah. Kemudian mencoba menarik pendapat Imam Ghazali yang menyikapi hal tersebut juga ikabai dasar ini juga adalah wahmun. Artinya bukan suatu kenyataan. Ini hanya sebuah praduga dari yang membahas qauli ba'dihim, yang membahas seakan-akan boleh menambah ataupun boleh mengurangi dengan menukil misal dengan berdasarkan pendapatnya Imam Ghazali. Baik, jadi sampean beda dengan kedua mujawib kiburu tangki. Ngereng setuju anggota musyawirin ada yang mau ditanggapi. Ngereng. Ke Sail. Engki matur sekelangkong atas 3 jawaban Ki Buru. Sebenarnya penekanan pertanyaan dari Badan Gaula Nikat terkait indikasi khilaf. Pona paneng dalam Fathul Mu'in nika memang beda indikasi khilaf yang telah disampaikan oleh Ibnu Hajar. Pona pakai hanya beda kesalahpahaman dari sebagian ulama dalam menangkap maksud dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Basit. Apa napa sakadin to? Ponapa seneng Fathul Mu'in ini kan memang beda khilafiyah, ponapa punten atau hanya asumsi saja dari sebagian ulama, waham saja. Karena Manabi menangkap klarifikasi dari Ibnu Hajar ini katiya sobung khilaf, katiya gi. Kenapa memang betul tada khilaf, ponapa lakar pada khilaf yang kemudian Ibnu Hajar memilih untuk mengatakan ulama saya ada buakin apa ada akin witir sareng sunat mutlak nika pendapat yang salah. Ponapa sakadin to? Dan nikah. Da gori. Nyereng yang mau menjawab dari sisa ilki huru ponapa teks kadin tekan itu bada napa bada khilafiyah kadin to dari tabun Imam Ibnu Hajar kadin to Imam Ibnu Hajar saat tebu katika kadin to nyereng baktokator Engki maksudnya tenggula berarti Manabi bada khilafiyah berarti orang saat witir kalaban niat bilangan witir berarti ini kan oleh nambah maupun ngurangin Manabi lakar lebeda pendapat ba'duhum kadin to. Karena hasil klarifikasinya Ibnu Hajar ini kan akan menafikan khilafiyah itu dan nikah. Oke, Ngereng silahkan ditanggapi dari sisa ilki huru. Ngereng yang mau menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Pola nikah kalau usaha jang lancang ke. Sudah ada nikah. Manabi yang tanya akin nikah beda hilap. Tantona manabi alal aujan nikah. Mesti beda hilap kan segak dinto. Cuman permasalahannya nenggak dinto nikah yanwi adadan apa punten kan kayak ndak nikah. Manabi yanwi adadan ayazid wa yang kusoh napa punten langsung sesuai berniat. Kan ndak nikah malolo. Ternyata nikah tanggapin nang saya baca Tatsubairi nang i'anana. Walhasil annahu idza nawa adadan fil witri falaysa lahu ayazid anhu aw yang kusoh. Sebenarnya juga numis rumah idza nawa adadan fi sunnatid duhri
Yang qala nawaitu sunatad dhuhri al-arba. Falaysa lahu ayyang khusus sunatan. Ada ban qobliyan duhur mula niat pampang ki jabat itu dua. Mula niat dua ki jabat itu pampa. Dan nikah. Jadi sebagian ulama saya ada buaki segak dinto nikah pada ketegasan nengkak dinto wawagalatun sore. Tadi ini kemon ompamane bahas semalam nikah pakun dak nih kemelolo. Kayak atar poter. Soalnya nikah lakal masalah kehelapan. Alal aujan nikah mesti beda hilap ebudin nikah. Oke. Huntan oke. Yatta senika Pak, yatta sapa. Nikah sebada qala syekhuna nikah kan ombar walau ahrama bil witri. Kan ombar dari dabuan nikah. Sampai waktu sora ala masya'a minhu alal auja. Pa terus qala syekhuna kan dak nikah. Tapi mungkin Teti nang nikah masalah witir, nang masalah niat witir ketika orang lo aniat etongan cak situng, cak telok, cak durokaat nikah iktasara ala masaah mundut situng ki dua engki telok engki kan dak nikah. Ketika la ampon la ini adin dua rakaat ini minal witring kimpon mundut dua. O tabarokatan minal witring kimpon mundut situng coba ngalak telok tak sah. Mungkin saya gak dinto. Tapi mun kula nganjurakin gak dinto ngereng nyon arahan dak timusohil bisa. Angkong. Soalnya banyak jawaban. Engki segak dinto badana sudah ada keempat mujawib Kak Dinto yang sudah menjawab terkait kelaban permasalahan Kak Dinto. Pola berenambai menabi tadak langsung de tim perumus. Yang melelok lah dan lebih tahqiq mungkin persoalannya. Pertama Kak Dinto alal awjah nikah hilafiyahnya di dalam witir ketika lam yanwi adadan itu. Kemudian yang ditanyakan tadi ini bahsa ba'duhum yang mengilhakkan antara witir dengan sunat mutlak ini dikatakan ghalatun sharihun. Ini sebenarnya persoalan yang ditanyakan. Lah ini saya masih belum mendengar jawaban dari teman-teman anggota musyawirin letak ke ghalatun sharihunnya ketika ya witir dengan sunat mutlak diilhakkan. Ini mana? Ini masih belum ada kejelasannya. Ya. Jadi bukan yang dibahas mengenai khilafiyah ketika witir lam yanwi adad, dan itu memang sudah soreh. Ketika ada orang sholat witir tidak berniat adadan, maka itu memang terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Tapi persoalan yang di bawah wa ka'anna bahsa ba'duhum ini dikatakan ghalatun sharihun ketika witir diilhakkan dengan sunat mutlak. Ini letak ghalatun sharihunnya, letak ketidaksesuaiannya gimana? Ini yang mungkin yang perlu untuk dicermati kembali oleh teman-teman anggota musyawirin. Nah itu. Saya kira masih belum ada yang menjelaskan tadi Ustaz dari pertanyaannya dari si Sail. Ya, monggo nanti sebelum ditahqiq ke tim perumus ini sebenarnya sudah selesai dulu di tingkat musyawirin nanti gitu. Biar bisa ditahqiq nanti sama perumus. Terima kasih Ustadz Rafiq. Ngireng de anggota musyawirin yang mau menjawab terkait kelaban Kiburu dari Ustadz Rafiq. Ya, klarifikasi dari Ustadz Rafiq. Letak ghalatun sharihun Kak Dinto. Saya leras ketin apa Kak Dinto? Witir sebisa ilhak kakin. Masuk Ki. Dari awal teman-teman sudah menjelaskan bahwa dalam Kak Dinto ada khilafiyah di antara ulama. Saya pertama manabi pada orang aniat pon adat, artinya sudah niat hitungan rokaatnya, maka tidak boleh untuk kemudian ditambah atau dikurangi. Ini pendapat yang kuat. Sementara pendapat saya nomor 2, neka sebagian ulama ada
bahwa boleh walaupun aniat adat misalnya telok kemudian ditambah ataupun dikurangi, nika mungkin berada sebagian ulama sehingga ngaki. Sebagaimana disebut di dalam kitab Busyra Karim, ikadinto ibaratnya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhaqahu ba'duhum bin naflil mutlaqi fi anna man nawa adadan lahu ayyazida wa yanqusoh wa huwa dha'ifun. Nah, ini saya di sini melihat dua teks yang berbeda. Jadi wajar saja kalau misalkan dikatakan wahmunnya ulama itu dikatakan ghalatun sharihun, karena sepintas yang saya lihat ini, mungkin nanti bisa ditambahi sama teman-teman. Ini sepertinya ba'duhum yang mengilhakkan ternyata di dalam sholat sunat mutlak itu sudah yanwi adadan. Kemudian diilhakkan dengan witir lam yanwi adadan. Lah ini yang menjadi persoalan. Lah bagaimana kalau misalkan mengilhakkan antara yang yanwi adadan wa yanwi adadan, ini masih belum ada jawaban. Apakah itu juga wahmun sharihun atau sama-sama lam yanwi adadan wa lam yanwi adadan? Jadi witir enggak ada niat untuk dibatasi, kemudian sunat mutlak tidak dibatasi, ini masih belum ada jawaban. Lah, di sini ya wahmun sharihun, kenapa kok dikatakan wahmun sharihun? Karena wajar saja ketika misalkan witir lam yanwi adadan diilhakkan dengan annalahu idana wa adadan. Ini wahmun sharihun, ini menjadi persoalan ini. Nah, gitu loh. Lah ini masih belum ada jawaban dari teman-teman bagaimana ketika misalkan mengilhakkan yang witir adadan dengan sunat mutlak adadan, atau sebaliknya yang witir bi ghairi adadan kemudian yang sunat mutlak bi ghairi adadan, ini apakah juga sama wahmun sharihun ketika disamakan? Nah ini masih belum ada jawaban. Nah itu saya kira letak persoalannya wahmun sharihun di situ. Itu jangan membahas khilafiyahnya ketika lam yad dan al itu sudah sore itu, maksudnya kayak gitu. Ya kan? Ya tinggal mentakik saja nanti. Terima kasih. Gini Tor, nek keng mau seneng anu nang iana tu tolibna komentar Syekh Abu Bakar Sato na. Nika ngelanjutake dari gelatun sorihun. Enggak itu kan sekadin to. Apa kemudian iko cak gelatun sorihun li anna surah as-sabiqah mafrudatun fi ma idza lam yanwi adadan. Kemudian wa suratul ba'di faradaha fi ma idza nawa adadan wa bainahuma bunun kabir. Ini jelas ada perbedaan. Ketika niat adat itu juga dengan tidak niat adat itu sudah ada perbedaan. Lah dari adanya perbedaan ini kemudian ini dianggap gelatun sorry ketika diilhakkan. Kenapa? Karena ada perbedaan yang sangat jelas. Perbedaannya sangat kontras seperti itu, matur sekalian. Masuk moderator. Ngereng Ustaz. Manabitan kula mahamin tik-tik kak dinto. Cepunten kula ampun jelas bahwa cepun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kak dinto ghalat sharih. Apa-apa? Pola nah mada akin salat witir kalaban sunat mutlak. Sika dimma idal sunat mutlak sanajan aniyat adadan. Anika ampun aniyat adad lahu ayyazid au yanqus. Oleh orang si aniat sunat mutlak kalaban ampun ajlasakin misalnya cerok atau ini 4 rakaat anika oleh ngurangin ben oleh nambahin anika dalam sunat mutlak le sareng ulama sebagian ulama ini ke ipada akin salat witir mana bi ampun aniat adat sejelas aniat adat ampunan aniat bitongan anika pas ipada akin bi salat sunat mutlak oleh nambahin ben oleh ngurangin nang ni letak kesalahannya cepon Imam Ibnu Hajar ana me kocak kesalahan karena salat sunat witir lo badan sunat mutlak artinya mun ampun aniat adat sejelas maka di dalam sunat witir lo pada bi sunat mutlak lo oleh ngurangin lo oleh nambahin anika si kocak ghalat sorry anika pahaman ten kula ngireng pula beda anu lain. Kiranya ampun cukup Kak Dinto dari stage penjelasan dari anggota musyawirin mana kirana langsung beten kaula ngatur lagi dari tim perumus untuk dirumuskan bekto beten kaula ngatur lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dan kulis estona tak yonceng sebagai perumus atau musahih kan tuh. Angkoi ikut berpartisipasi dalam masalah basul masail. Namun menabi pada ketentuan seperti itu mungkin dan kulit bisa nyumpang sekone bahwa dari redaksi aturakin sarang kitab Fathul Mu'in gadinto sestona komentar bene nampakin kehilafan di antarana pendapat ulama. Karena kentong pun sore, qolatun sore. Jadi memang menyalahkan, dikomentari oleh Fathul Mu'in kentong. Benar-benar kehilafan. Jadi saya setona kentong witir atau bersonat duhur, tak anding papabi sonat mutlak sebebas. Ini saya maksud. Jadi menabi witir kentong, lampun aniat adat, tak anding oba. Adat sampai aniat telur rakaat, kipun telur rakaat, tak anding berarti lema atau bepeto atau bersanga atau bersebelas. Nabi adat kento iltazam. Jadi lepas mengikat sambil nyebut adat bitongan lembab rakaat sampai terikat tak aning nambah tak aning ngorengin. Ini kan witir ban sunat duhur cukan dan namun sebebas kento Nabi tak nyebut adat. Baik nang witir sunat duhur ban semacam Nabi tak nyebut adat sampai kesokan. Ingat kalau baca sunat duhur. Allahu Akbar. Pak tengah pas terus nambah 4. Ya turen. Selama sampai nang takbir kosong dari adat kadinto oleh nambahin. Dan kento witir pada akin bisunat mutlak kadinto gholatun soreh. Karena masalahnya kento beda orang apa jang witir nyebut adat, maka taning oba adat bitongan sampun sebut nang takbir. Taning tamben taning korengin. Perpita sebebas kento mau tak nyebut adat. Sampai net kula bejang sunat witir Allah Akbar. Ambuan nang sanga ya toren, ambuan nang peto ya toren, ambuan nang 11 ya toren. Ini saya maksud. Jadi kento Imam Ibnu Hajar sestono king cuma abri pengetahuan dak kudu bisa pan bahwa sebagian ba'dul ulama campur madaakin surat witir sareng sunat mutlak padahal kenyataannya tidak begitu. Jadi kentok benih masalah khilaf lakar tak pada benih. Gelak si alal aujak kentok nang masalah si pertama tak niat adat. Tak niat adat khilaf kisah. Bada orang yang takbir witir menabi entar dak ke masalah selebih tangki pole. Niat kalau bejang witir ngala ke imma kento. Napangala paling sekone, napangala nga tengah, napangala paling banyak. Khilaf yang tanong ulama. Manabit ang put adat. Mungkin bentak khilafan. Jadi wal hasil kento madaakin surat witir kalaban an-naflul mutlak, sunat mutlak. Ilm bebas aku lebih sampai ngorengin ban nambahin rakaat. Lo sesuai bi takbir kento ghalatun shalah. Manabit sampai nyebut rakaat maka wajib etekanin berapa sebutan rakaat kento. Perpita manabila kelak bebas tak nyebut rakaat dan kalau bejang witir Allah Akbar kentok khilaf ulama kan kaimah sampean maka si aujah terserah sampean ngalaparin sekone ya toren tengah-tengah ya toren di budi ya toren kentok benih masalah napa apa yang kekhilafan Ibnu Hajar tapi merotes deka setengah ulama sih salah faham deka madaakin salat witir sareng sunat mutlak ilmu bebas ya nantoakin rakaat bahwa berdua masalah kento sebebas kento mun tak nyebut adat amma menyebut adat tak bebas pun maka kotu sampean menabi adat kento oleh sebut nang takbir maka sampean kotu apa yang sesuai kalaban saya sebut nang takbir sampean mungkin dah nih motor sekelangkong sekali tok badana rumus bada ibarat tentang naflul mutlak bebas napa punten ibarat si naflul mutlak. Napa nyebut adat tak nyebut adat pada bebas untuk naflul mutlak. Gelenon ge. Namung mau sakin ibarat kento. Kita sebut dalam kitab Wayat Talkhisul Murad. Mas'alatun ahrama bil witri walam yanwi adadan jasa waqtasara ala masya'a min raq'atin ila 11. Qultu wa faqahu Ibnu Hajar. Wa qala mimra yaktasiru ala thalath wa kadza law nawa adadan falahu ziyadatu wan naksu bi syarti taghyirin niyyati qablahu gitu nang kitab Tarhisul Murad gitu kurang bereksek gitu wa qala mimra yaktasiru ala salas intaha wa kadza law nawa adadan falahu ziyadatu wan naksu bi syarti taghyirin niyyati qablahu. Tidak sebebas itu.
Oke, berarti kentok saya protes Ibnu Hajar sister. Oleh ngoba rakaat menabi aniat sebelum nambahin atau sebelum ngurangin kan niat. Kentok tidak setuju bi Fathul Mu'in. Menurut pendapat Syekhuna, Fakudwah munsore. Walatun sore. Jadi mungkin kentok saya protes sareng Ibnu Hajar lagi. Iki motor sekelangkong kak dinto badana rumusan lanjut telepon kelaban pertanyaan nomor 2 masih terkait kelaban pemahaman otaba murad ngireng bektok atau setajana anggota musyawirin. Tes kak dinto ini tuh nggak dinto wala yajusul waslu bi aktsara min tasyahudaini terus sampai ke boleh wal waslu khilaful aula fi ma ada salas kak dinto nika kenapa seganto maksud lo wa fiha makruhun linnahi anhu fi khabarin kak dinto wal waslu nika tidak terkena dan kalau wal waslu khilaful aula fi ma ada salas kak dinto langgong ngireng de anggota musawirin terkait kelaban pemahaman lafaz seampone maus ki buruh dari lafal wal waslu ki Ustaz. Wal waslu sampai as-salasa. Bekto kator da setujuan anggota musawirin. Masih terkait kelaban pemahaman nih kah? Napa maksudnya lafaz ki buruh ki? Nyereng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan langsung kepada itu wal waslun ya. Urut dari depan wa yujuzu liman zada ala rak'atin al faslu. Biar ada kejelasan. Ini kan tentang masalah salat witir. Jadi orang kalau salat witir itu kan ada di sini kan jelaskan di mu'innya itu ada istilah akol, ada adnal kamal, ada aktsar. Kalau akolnya itu kan cuma 1 rakaat. Kemudian adnal kamalnya itu 3 rakaat. Kalau aktsarnya itu kan 11 rakaat. Gak ada yang mengatakan lebih dari 11 rakaat. Itu kan diambil dari hadisnya Sayyidatuna Aisyah. Ini kan masalah waslun khilafan aula. Dalam rakaatnya witir dalam memisah. Kalau orang tersebut itu sholat witir yang adnal kamal 3 rakaat, maka yang lebih utama itu adalah dipisah. Artinya sholat 2 rakaat dulu, kemudian salam, kemudian sholat 1 rakaat, kemudian salam, itu yang lebih utama. Nah, tentang masalah wasol menyambung itu lebih utama di faslun, dipisah daripada di wasol. Artinya ketimbang sholat witir 3 rakaat langsung salam, 3 rakaat digabung salam satu kali, itu lebih utama sholat witir dijadikan 2 salam, 2 rakaat pertama kemudian salam, kemudian sholat lagi salam. Lebih utama itu ketimbang langsung digabung 3 rakaat salam. Nah, tentang masalah ini wal waslu khilaful aula ini rakaatnya sholat witir yang selain yang 3 rakaat dalam kasus menyambung 3 rakaat ini masih hukumnya khilaful aula. Artinya kalau menyambung langsung kepada 11 rakaat ini hukumnya gimana? Hukumnya khilaful aula gitu. Kalau menyambung salat witir 3 rakaat itu makruh hukumnya. Gitu cuma intinya. Intinya kalau selain yang 3 rakaat
menyambung sholat witir langsung 6 rakaat kemudian salam, itu khilaful aula hukumnya. Atau langsung 11 rakaat satu salam, itu hukumnya adalah khilaful aula. Kalau menyambung sholat witir 3 rakaat dapat 3 rakaat salam, itu makruh hukumnya, itu bedanya. Jadi Kak Dinto penjelasan dari mujawib pertama terkait kelaban lafal wal wasluh anikah mun pecampo tadi situng salaman misalnya teruk rakaat langsung pasekalian dan nikah anikah makro. Desa saya dan apa pesa 2 pas itu. Dan nikah ki Ustaz. Ngereng dek selayan. Tadi menurut pendapat boten kaula dak nikah. Manabi pada orang Kak Dinto asalat witir sekalian nikah hukum juga hilaful aula. Ngelak witir setengah rakaat hilaful aula. Ota be sambung nikah selain Selasa. Arti kan mujawab gila nikah sambung sampai autaron. Misalnya sedil ganjil lemak sangat nikah sambung dadi situng salaman. Ya ini ke hukum hilaful aula. Adapun sambung telok hukum telok telok rakaat niku bukan hilaful aula tapi makro. Kenapa makro? Karena pada landasan hadis la tusabbihul witro bisolatil maurib. Cek pada akhir solat deba engkapi kalaban solat maurib artinya cek witir cek serojak kelako telok rakaat nikah. Intinya yang hilaful aula nikah mana bi kencil situng hilaful aula atau kencil kapi sampai kanu nikah hilaful aula juga mana bi berarti situng kesalaman sekencil selok hilaful aula kuncuman telok nikah lo hilaful aula tapi makro atau selangkong ki intin pada kan itu pola ki ibadah boleh kan itu ngereng otaba pita dari mujawib sedua ki puru menabi tada kami minta tanggapan de seteja cakanca dari kedua menjawab ki puru ngereng. Kula tukang nangkapin saus kan cakanca lamban banyak sama si ibarat ki. Mungkin biar selain bisa jawab. Yang pertama saya ingin tahu penjelasan lebih detailnya ki al-farqu bainal fasli wal wasli. Ki mungkin bisa dijelaskan, makin bisa dipahami oleh teman-teman agak sawari. Tapi saya kocak misa antara sholat witir menyambung sholat witir nih kak contohnya kali apa? Ki. Kemudian saya nomor 2 ki puru dari jawaban saya terakhir Kak Dinto semakro nika menabi sebeni setelah rakaat. Saya hilaful aula menabi setelah rakaat Kak Dinto jaipon makro karena ada unsur tasbih dengan sholat maghrib. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh teman tadi mujawib. Jadi sisi ketasbihannya ini kan yang segina apa nah? Sisi ketasbihannya dari sisi rokaatnya kayak atau dari sisi bacaannya ataupun dari sisi gerakannya benda yang semacam agak dinto. Pada nah manabi tolok rokaat ben maghrib nikah dari sisi apa nak dinto? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk mujawib saya pertama ben mujawib saya terakhir ki perlu nikah malah jelas. Ngereng. Dari sepertama mungkin ki perlu sepertama jelas lagi bahwa beda istilah wasal dan fasal. Jadi ya, jadi saya maksud witir epesa ben witir sambung nih kagak napa contohnya malah bisa paham mungkin. Ngereng dak menjawab. Ngereng manabi langsung dak menjawab nomor 2 lo apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ingin mencontohkan tentang masalah yang fasal dan yang wasl. Pertama yang fasal. Nah, yang fasal yang dipisah. Ini kan yang dipisah itu contohnya seperti sholat witir 2 rakaat. Kemudian salam. Ya kan? Kemudian naik lagi takbir sholat witir 1 rakaat. Kemudian salam. Ini yang fasal. Yang dipisah. Atau sholat witir 4 rakaat kemudian salam, kemudian nambah 1 rakaat kemudian salam. Ini fasal. Intinya ada pemisah, untuk ganjilnya itu ada pemisah. Ini yang fasal. Kemudian untuk yang wasal yang disambung ini contohnya terserah orang yang mau sholat
3 rakaat langsung salam ini boleh. Tapi kan tadi itu makruh hukumnya. Tapi kalau sholat 9 rakaat atau sholat langsung 11 rakaat yang aksar, maka hukumnya adalah khilaful aula. Boleh tapi khilaful aula. Itu contohnya yang wasal. Itu contohnya. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah yang sholat witir yang diwasal langsung yang 3 rakaat. Ini kan makruh kan ya, karena disamakan dengan karena serupa dengan sholat maghrib. Ini kan ada larangan dari Nabi, wala tusabbihu al-witrah bi sholatil maghrib. Tidak boleh menyamakan sholat witir itu dengan sholat maghrib. Sholat maghrib itu kan kita ketahui bahwa sholat maghrib itu cuma ada 3 rakaat, ya kan? 3 rakaat. Nah, kalau sholat witir langsung digabung dengan kalau sholat witir langsung 3 rakaat langsung digabung, itu kan serupa dengan rakaatnya atau tata caranya sholat maghrib. Menurut kami di sini maksudnya serupa itu dalam tata caranya, praktiknya gitu. Praktiknya. Intinya kan kalau 3 rakaat witir 3 rakaat otomatis kan tasyahudnya kan 2. Ini kan boleh 1 boleh 2 kan tasyahudnya kan ya. Kalau sholat witir 3 rakaat tasyahudnya kan memang boleh 2. Boleh tasyahudnya 1 boleh 2. Berarti kalau 2 kan serupa dengan sholat maghrib. Sudah itu. Kalau misalnya ngalah 5 rakaat pas 4 rakaat asalam pas nambah bulan ini kenapa ani kayak kocak fasal itu di fasal ya. Efesa maksudnya. Dipisah. Ngereng deh menjawab saya nomor 2. Kula tor, lo pati paham juga nih tor. Makin kula sebagai sail nih. Nika kula lo ngerti. Ikin to panika. Cuk mungkin orang panika abojang sang rakaat ada nika. Terus taran panik ketina apa sih biasa panik ban saya sampung sekali itu. Engki ngolok salam. Napa ngolok salam sekalian makin ibu? Di napa ketina apa sekali itu? Seluruh napa ibu seluruh nih? Engki dah menjawab nih kak. Kalau lo pertanyaan sekian tuh nih. Ngereng dah menjawab sebentar pak. Jelas lagi. Jelas sekali tuh ini berjelas. Napa makin ibu? Di napa kota sampung nama makin ibu? Di nih. Kenapa kita napa cara sekali itu? Oh tapi ada cakanca selain anggota selain nih. Mau jawab nomor 2 tentang masalah tasabbuh bil maurib. Neka yang kita sabut tentonah kadento sholat kan kula lestari tentang wasal mau jelasakin bi wajib pertama kula kan menjelaskan tentang tasabbuh sareng tadrope tasabbuh nang kaimah mana bi salat maurib sareng salat witir telo pecampo nika tas tentona tasabbuh nang dalem rakaat reto selain nika tentu hubung tasabbuh nah cuman tasabbuh yang tampak kepada kita nika cuman tasabbuh dalam rakaat ada pada telo anapa bi makruhin bi makruhin nika karena berdasarkan hadis gila nika tentunya berlandasan nika nang dalam kitab I'anul Talibin bismillahirrahmanirrahim wa qawluhu fi khabarin la tusabbihul witrah bi sholatil maghrib qala shinqab la yuqalu tasbih la yadhar illa fi ma idza awtarah bi thalathati raka'atin. Jadi para ulama nika tasbih serupa nika tak tampak kecuali sampean apa jang witir 3 rakaat. Fa in awtara bi khamsin aw sab'in masalan fala tasbih. Maka mun sampean apa jang witir 5 atau betok maka nika fala tasbih ada serupa kalaban maurib atau selain. Maka tentunya ika ento nika pun ulama saya jelaskan ingin talibin nika tasbih hanya tasbih fi rakaatil maghrib pada telo selangkong. Tanggapan dari si Sail Ki Bur selo paham mengenai salam Ki Bur. Garis bawah kento. Saya serupa bi maghrib saya enggak menang tahiyat 2. Mau tahiyat situng lo pade bi maghrib. Enggak saya enggak. Dan kula nanggapin pendapat saya periksanin sareng Ustaz Rofi Ki Buru tentang dobit di dalam masalah fasal ben wasal. Nika nang i'anah ampun ijelasakin sestona wa'lam anna dhabital wasli wal fasli kama fi bushral karimi wa ghairihi anna kulla ihramin jumi'at fihi ar-rak'atul akhira ma'a ma qablaha waslun.
Jadi tiap-tiap rokaat rokaat terakhir rokaat situng rokaat si terakhir nika iwasol kalaban rokaat si sebelum maka kak dinto senajan sebelum nika ipesa dua rokaat ternyata sang terakhir asolat telok rokaat anika ikoca wasal anika dobit sepertama. Wa in fasala fi ma qablaha bi an sallama min wa in fasala fi ma qablaha bi an sallama min kulli rakaatin masalan min kulli rakaataini masalan sanajan ampun ipesa dua rakaat tapi mun rakaat terakhir anika ternyata icampo kalaban situng rakaat si terakhir nikah maka salat witir koca wasal koca nyampo nikah. Wa kullu ihramin fasala fihi rakaatal akhirah amma qablaha faslun. Tiap-tiap situng rakaat tiap-tiap salat witir siguli sampean ihram si rakaat terakhir nikah si situng rakaat nikah ipesa di rakaat sebelum ani koca fasal ani ke si koca fasal di dalam salat witir. Jadi saya na Ustaz Rofi beda pertanyaan ketika dinto sehingga omber dobit sika di masa ongkuna si kocak wasal ni dalam salat witir sikim masih kocak fasal. Ternyata ampun ijelasakin sareng ulama. Milana wa alaihi fayumbadul witru faslan wa waslan. Terkadang salat witir ka dinto bisa kocak fasal bisa kocak wasal. Falau shalla ashron bi ihramin. Nah nika contoh cek saking orang salat witir 10 rakaat kalaban situng takbiratul ihram fa fasala li fasliha anir rakaat fa faslun li fasliha anir rakaatil akhirah ani ke kocak fasal li kocak misa karena rakaat terakhir ipesa kadinto dobit ampun jelas cepon kinto ampun disebut nang kitab Busyrul Karim juga ben lain ani ke dobit fasal ben wasal. Anika sekaligus menjawab dari pertanyaan si Sail Ki Huru. Ketina Mbak Ustaz. Nabi ada setiap anggota musawirin ada yang perlu kota berkilo faham dek Ki Huru. Dek nih gigi kula langsung dari takbir Ustaz Ahmadi. Saya nyamain nyambung nih ke contoh usolli sunnatat tarawih usolli sunnatal witri niat apa jangan witir 11 rakaat. Situng takbiratul ihram nika langsung deki salamah nang 11 otaba epesawa 2 tapi si terakhir nih kayak sambung si rakaat maksudnya si terakhir nih ke rakaat otaba menabi contoh lain apa jeng 11 situng takbiratul ihram nang rakaat nomor 11 ngolok salam contoh si apesa nika bajeng 10 rakaat satu takbiran nang 10 ngolok salam si terakhir pas jaga boleh nambah situng nika misa dek nika menabi contoh saya takbir nang Fathul Mu'in nika kan walaupun abajang 10 lagi 2 ngolok salam 2 ngolok salam tapi ketika telok terakhir sambung ngolok salam nang nomor telok nika ikut paku nih kocak nyambung lah jadi contoh saya paling gampang gigi purun nika 11 satu kali takbiratul ihram nang nomor 11 sewa 2 epesa aja pon Fathul Mu'ina nang Busyrul Karim manabi se misa manabi se nyambung gi manabi se misa gi berarti rakaat terakhir situng nih bi'an berarti manabi 10 ngulok salam gi terakhir 10 pajaka nambah situng nika berarti misa dan nikah motor sekalangkong. Berarti sekunci nanti kasih situng. Terakhir situng. Eki ketika dinto Ustaz. Kita lagi Ustaz Ahmadi. Motor sekalangkong Ustaz hadiri. Namun nambahin dari ibarat saya imam sekila Ustaz Musli kadi sadari pertanyaan wala yuzul waslu bi aktsar min tasyahudaini cak klopain boleh sampean mun salat witir banyak sampai 4 rakaat 10 rakaat sekalian situng salaman kadinto cek sampai tambahin lebih dari 2 tasyahud. Lianda mi wurudi. Jadi ada cerita situng bojeng tahyid sampai 4 kali. Jadi cukup tahyid 2 kali isabe se terakhir. Kadinto lo ibahas gila karena nikah juga masuk ada pertanyaan dari Ustaz Muslim.
Engki motor sekelangkong. Sebelum kami kembalikan ke tim perumus pola ki ibadah. Oh, tabah yang mau mutarid. Gila usulan dari tim perumus nih kak menarik juga. Ketika sholat witir, sholat telur rakaat, cuman bitasyahudin wahid. Nika masuk wasl. Nika perlu dicarikan ibarat nika. Saya mencari. Oke. Engki masuk atas sabung ki. Nika kan ki lo sentuh sekali sedang cakancah. Tambahin boleh kan itu. Matur sekelangkong. Manabi telok kalaben 2 tahiyat. Nika kan seterakhir nika tetap disunnahkan mau sorat-soraten napa cukup Fatihah tok senika. Nika made pas saja lengkap. Niki. Seumpama wasol keng 2 tahiyat nika kan beda lo oleh lebih dari 2 tahiyat senika. Manabi sampai 2 tahiyat. Tahiyat pertama entah itu sampai 11 rakaat 2 tahiyat atau cuman 3 rakaat 2 tahiyat. Apakah setelah tahiyat yang pertama nikah sonatakin mau soraten sepada Nabi biasa? Nah, apa cukup Fatihah tok? Nikah malah pas lengkap sekalian. Matur selangkung. Ngireng langsung dijawab. Terkait kenapa saya sampai kita Samsul Ki Buru tentang semisal pada orang asolat witir, neka ternyata tasahud disitung. Ya neka napa juga neka tusabbihul witr bi salatil maghrib menurut badan kaulah mungkin bisa diperbaiki oleh tim perumus manabi klero. Menurut badan kaulah neka pahat juga tasabuh nang dalam kana napa nah tasabuh fi rakaati artinya rakaat ada pada telok rakaat. Makanya kaulah neka juga menemukan ibarat bahwa ternyata tasabuh solat witir telok rakaat gak dinto tasabuh sareng solat maghrib nek beda 2 nomor situng di segi rakaat nomor 2 di segi tasahud. Rakaat lan pada telon nomor 2 lan tasahud nek pada 2. Mana bisa misal atas tasahud tung dak napa pada sareng solat maghrib napa ndak pada juga tapi tasabuh fi rakaat. Tasabuh dalam rakaat satu. Nek bi boleh langsung dibacakan ki bismillahirrahmanirrahim. La yuqalu at-tasbih la yadharu illa fi ma idza awtar bi thalathati raka'atin. Ini yang pertama. Yang pertama tasabbuhna bi thalathati raka'atin fa in awtara bi khamsin aw sab'in masalan fala tasbih. Li anna naqulu huwa mawjudun aidan min haisul ityan bi tasahhudaini ahaduhuma qabla al-akhirati wal akhir ba'daha. Jadi tasahbuhnya ada 2, segi rakaat ada pada telok, nomor 2 tasahud juga tasabbuh. Dan ini. Terkait kelaban Ki Buru Ustad Muksin Ki Buru untuk rakaat saya nomor situng apa perlu mau sunat mau sorat-soraten. Bagi sunat mau sorat dan nabunten nih kita tanya kintan muksin. Tang kita. Engki ini. Karena saya biasa nak solat melas pada tahiyat awal nika kebudina lo sunat dakin mau sorat dan sedangkan witir tiap-tiap rakaat ada sunat dakin mau sorat dan lemun las tarik asorat tahiyat awal nika apa guna sunat mau sorat dan nika saya tanya kintan muksin. Nih kak paham pertanyaan boleh. Mungkin kalau nang nika kiyang tahiyat awal ni sabak rakaat merdua napa qoblal akhirah. Nika kan kutu bahas juga. Nika seakan-akan ketun persepsi tahiyat awal nih kepada rakaat nang nomor 2 kan dak nika kalau padahal ki subung ibarat. Lah nika napa sebelum akhirah. Kan dak niki umpama napa salat 9 rakaat. Napa tahiyat awal pada nang belu rakaat pas mungkin tahiyat akhir nang sangat terakhir napa dak nikah. Nikah kan perlu bahas juga nih. Oh, wama pertanyaan tar Samsul ni kampun jelas dari atas bi tasyahudin au tasyahudaini fi rakaatainil akhirataini. Dadi mun atahiyat awal
tahiyat awal ba dibudi misalnya ngalak 11 misalnya ngalak paling banyak ani kata mun iwas wal kapi misalnya ngalak 11 atau ngalak 10 pasti terakhir tahiyat antan la 11 la igabung kapi ani ka tahiyat awal mungkin nang rakaat se 10 ni ka beni rakaat nomor 2 manabi mungkin tahiyat awal nang rakaat nomor 2 kelero ni ka kelero praktek dari neka Tad Ahmadi sareng Pak Muhsin Ki Burung kada apa jeng rakaat nomor 2 karena tahiyat kan dak nih ke pertanyaan Pabi sampai ane sampung juga nang rakaat 2 nomor 2 tahiyat dan ini saya tanya akitan kula omber dari neka enten pertanyaan Tad Muhsin neka omber dari telok rakaat misalnya orang ngalak cukup nang telok rakaat pas tahiyat awal nang rakaat nomor 2 rakaat nomor 3 napa ki sunat mau sore dan ini ka berpertanyaan wa ma letang tahiyat awal pakun nang nikah. Coba Ustaz Muhsin perjelas boleh pertanyaan mana bila Lestari mungkin langsung seneka ki terkait kalaban pertanyaan abdi seneka neka dalam pembahasan saya bahas malam mangken neka kan beda kaitannya kalaban sunat duhur juga 4 rakaat bisa ngalak 2 rakaat tahiyat awal kemudian tahiyat rakaat ketelok 4 tahiyat akhirah ini kan beda kaitannya terkait kalaban witir engki kila nika manabi pokon selastari tahiyat awal nika napah disunnahkan baca surat-suratan apa enten engki witir kaita duhur kicukan manabi duhur mundut 4 rakaat ketelok keempat nikah manabi tahiyat awal napa ki sunataki juga sanika nika malepas pada orang takut apa jeung sunat duhur ngalah 4 rakaat tapi 2 tahiyat sanika nika engki nongki pokon tahiyat beda tahiyat awal lah pas naik sanika ni le langsung witir aja yang ditanyakan pada doa Abu Detar. Witir aja. Engki intina lastarena tahiyat awal nikah rakaat berikutnya karena kita lah jelas ki tahiyatin awal nikah 2 rakaat terakhir. Engki seumpamana 5 berarti nang keempatan tahiyat awal. Seumpamana petok berarti nang 6 tahiyat awal. Seumpamana sanga nang kebelu nih baru tahiyat awal. Lah rakaat terakhir sesitung nih tetap sunatakin mau sholat napa punten seneka intina. Matur sakengko. Nambahin apa Ustad? Mungkin nambahin apa mbian? Sekadang Tad Muhsin Ki Burung. Langsung jawab Ki. Benih jawaban tanya sekali. Lo bisa. Mungkin langsung sambungan neka sambungan. Sambungan di Tad Muhsin. Menjelaskan. Kan witir neka kencil. Telok 11 okay. Seumpaman nikah pah orang apa jang witir anyat witir nang 2 rakaat pa oleh fadilan kencilan juga paham bu nikah doa kencil padahal witir ke kencil engki kerakong kula moderator aja apa oleh ki nyereng Ustaz kula ke imam mereksanin yang sepada sarang maghrib nika ketipun apa kula muntut dari Tuhfana Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. La tutiru bi thalathin wa la tusabbihul witra bil maghribi. Rawahu ad-Daruqutni wa qala rawathu siqatun. Wa qadiyatuhu hamlun nahyi ala ma bi tasahhudaini. Dadi sepada ban maghrib panika nika se kocak pada sarang maghrib nika bitasyahud ini keterangan sebeda nang Tuhfatul Muhtaj matur sekalangkung engki soalnya benih artinya nang Mekah kayak untuk umum para masyayikh untuk awitir telok seloduran tahiyat di situ nika saya maksud. Jadi makan dan kurang muncul pertanyaan kentok karena memang Masjidil Haram kadang 3 rakaat sekalian. Ia mau makin autiru bisalas. Jadi benar rakaat ini minal witri, mana rakaat minal witri berarti pesa.
Tapi kadang ya Yohanes engki utiru bisalas rahimakumullah. Jadi telok seloduran, ada tahiyat awal. Langsung terakhir. Jangan-jangan kentok tak makro. Masih tersisa satu lagi pertanyaan dari Ustadz Muksin dari anggota Musawirin, mungkin pas tutup terkait kiburu menapaki pakun sunat mau surat-suratan setelah rakaat terakhir kiburu ngereng menabi langsung dari tim promosi. Dan ini kekengkalakan lagi. Mau ibarat. Oke, tadi mau ibadah. Neng atar masin nih kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Neng itu kan berangkat dari ada wahi adnal kamal wa khumsan terus awsab'an awtis'an. Kemudian di dalam keadaan itu qauluhu awsab'an rawahu Muslim terus sampai ila angkol awtaro bisab'i raka'atin la yaqudu illa fis sadisah. Berarti jelas tada tasyahud. Cuma kecuali terakhir. Ning kadang itu kemudian si artinya tasyahud nang terakhir nang sekencil. Nika kilo gabung artinya asolat petok rakaat nang napa solat petok rakaat nang as-sadisah berarti kan faslun nih kan. Berarti tasyahud nang nomor 6. Tasahud awal, cek saking gabung. Karena pesa tasahud nomor 6. Terus kemudian antara gelak saya menyamakan dengan maghrib, memang neng tuhfana kadin to wa huwa afdalu minal wasli al-ati insawahu adadan. Nika jumlah bitongan rakaat pun juga sudah mencukupi sudah bisa dikatakan tasbih dengan maghrib karena adadan jumlah rakaatnya sudah jelas. Terus kelangkung. Mungkin moderator perlu pertegas sehingga lo pesa antara si bahas nih mungkin sebetulnya agar permasalahan dari lafal al-waslu sampai melebar kemana-mana, jadi saya kembalikan ke Sail untuk Sail geluh. Sail katin apa Sail terkait kelaban lafal kiburu? Cukup menapa Sail? Cukup Ustaz. Oke. Gelenon seporan lagi. Nikah menabi terlalu banyak yang kaki ke nikah. Jadi coba kembalikan dulu sama Muqtari tadi kan. Jadi tadi kan kami kan menanyakan dari jawaban teman-teman anggota musyawirin tentang dobitul wasli dan fasal. Alhamdulillah itu sudah ada batasan. Ya, cuma dari jawaban yang terakhir tadi yang saya masih belum jelas nih maksudnya jelas dari Ustadz hadir tadi ya bahwa nanti yang biar maletahkik ini maletahkik bahwa ketika beda orang asolat 2 rakaat pas terus setelah rakaat nikah sambung dan nikah ekocak wasol tetap ekocak menyambung dan nikah terhukum menyambung nikah yang 3 rakaat nikah apa juga saya ada 2 rakaat nikah. Itu sebenarnya yang dikatakan menyambung nikah hanya yang 3 rakaatnya terakhir nikah apa juga ke depan. Nah nikah kan eston juga perlu ditahkik. Jangan dia bermelebar kaman timin. Oke. Nomor 2 ki buru estona kak dinto dari Abdinah diperkuat keiskalan itu sama Musohi tadi tentang sisi tasabuhnya sisi tasabuhnya solat witir yang disambung dengan solat maghrib ini dari mana? Min haitsu rakaat atau min haitsu tasyahud? Karena pahaman dan gula solat maghrib tasahud awal ini cuma sunat ya. Coba ada orang yang solat maghrib misalkan lo atas tasahud awal asana boleh sakan toh asa kadin toh
Apa itu juga menjadi batasan tasabuh? Nah, ini masih belum ada jawaban nanti Ki. Hanya saja tadi rada-rada ada yang hamlu di dalam tuhfah itu. Apa itu nanti bisa dijadikan jawaban. Ya, tadi juga ada yang menjawab, oh enggak, sisi tasabuhnya dari segi rokaat. Kalau hanya dari sisi rokaat, ya baca tasyahud awal atau tidak, ya kalau rokaatnya 3 rokaat sama 3 rokaat, ya nanti ini sudah terkategori tasabuh. Ya. Jadi apakah harus memadukan sehingga nilai tasabuhnya itu betul-betul sempurna yang menyebabkan hukum itu menjadi makruh? Kalau hanya tasabuhnya hanya di satu sisi, misalkan nih saya contohkan, dari sisi rokaatnya saja yang tasabuh, sama-sama 3 rokaat misalkan, tapi dari sisi tasyahudnya tidak tasabuh. Misalkan witirnya misalkan tidak tasyahud awal, kemudian maghribnya 2 tasyahud. Jadi yang ini kan tidak tasabuh secara tasyahud, tapi tasabuh dari sisi rokaat. Apa ini juga menyebabkan hukum makruh? Atau hukum makruh ini nanti bisa didapat ketika unsur tasabuhnya itu sempurna. Contoh begini, 3 rokaat memakai 2 tasyahud. Nah ini baru nanti muncul hukum makruh. Ya, karena Abah hadiri tenggule juga keduan pandangan nanti bisa disempurnakan nih, bisa ditahqiq dengan hamluhnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah tadi itu bahwa innama yatimmu at-tashbih idza shalal witru bi tasyahudain. Lah saya memahami yatimmu di sini ini apa harus memenuhi unsur 2 rakaatnya dengan 2 tasyahudnya nih kan? Sehingga nanti memunculkan hukum makruh. Nah, itu. Karena yang saya pahami kalau maghrib lo tasyahud awal, sangat tasyahud awal cuma sunnah. Tanggi, cuma sunnah. Atau pada salat maghrib misalkan langsung cek ke telokale, misalkan keng tujuh di budito kan sah nih kah? Tasyahud awal cuma sunnah. Mana unsur tasabuhnya? Dari kalau memang yang menjadi dobit takyid itu adalah tasyahud. Iya kan? Nah ini mungkin bisa dicari nanti sama teman-teman anggota musyawirin itu. Dan tapi sudah ada tadi sebenarnya di dalam kitab Tuhfah itu sebenarnya kalau mau dipakai bisa itu zaman saya itu sudah. Monggo. Karena yang langsung aja dijelaskan mengenai fasal dan wasal. Kan gue lagi saya terakhir. Engki mungkin pada Mbak Ahmadi ngir. Istana gula memperjelas sora madhuraan ibarat saya Muhammad Ustadz Ahmadi. Jadi mungkin Ustadz Ahmadi bertanggung jawab kepada Nika. Kuda saya nomor 2. Eka adinto itarang akiki. Nika Tuhfah. La tutiru bisalasin. Tak kenging awitir kelaban telok. Wala tusabbihul witro bil maghribi. Rawahu Daruqutni. Wa qala rawathu thiqatun. Dabun Ibnu Hajar nika wa qadiyatuhu hamlun nahyi alama bitasyahudaini. Hal tersebut panika adalah ketika terjadi 2 tasyahud. Manabi Pak terus ibu dina nika qadiyatul umbab. Jadi sekak dinto. Jadi ketika 3 rakaat panika ngangkui 2 tahyid manika maka panika nyamain pada kelaban salat maghrib akatia seede buakin Ibnu Hajar matur sekelangkung. Saya terakhir. Saya Ustadz Ahmadi kayak ngireng. Menabi dobit ani kampon ni mau sering gule lagi tentang dobit wasal sarang fasal. Ani kampon jelas itu lo usah. Mutarid keng lo paham minta diperjelas lagi Ustaz. Masalah fasal dan wasal, Kilo paham. Ini masalah tasbih. Coba yang Ustaz Ahmadi dulu. Engki danika kan lah jelas mun mandibit dan gula saya mau nika do bido wasal ban fasal saya sebut nang kitab kadinto cai pun nang kitab nika juga disebut nang Busyrul Karim wa ghairihi bahwa do bidul fasli anika mun rakaat terakhir sampung bi rakaat sebelum anika koca wasal anika lestari bahas. Nah apa saya nu boleh wa amma tasbih nikah
Lakar mungkin ada dua kemungkinan tasbih nikah bisa nang rokaat, ada juga bisa nang tahyid. Karena ibarat nang shin qaf la yuqalu tasbihu la yadhhar illa fima idza autaru bi thalathi rakaatin. Lo bisa koca bahwa tasbih nikah lo bisa padeng kecuali orang saya cuma afajang teluk rakaat witir. Ani kalau lo bisa koca nikah saking orang witir kalaban 5 rakaat otaba petok rakaat fala tasbih lo bisa idabun ketika dinto apa lianna naqulu huwa mawjudun aidan min haitsul ityan bi tasyahhudaini. Jadi jihad tasbihna polana orang nikah mun awasol salat witir teluk rakaat nikah bisa terjadi tasbih mun madeteng kalaban dua tahiyat. Jadi bisa jadi lakar tasbih nikah bisa dari rakaat bisa dari tasyahud. Keng cebon gila karisa sepaling sore manabi hamluna cebon ustad hadiri gila anika mun awitir telur rakaat kalaban 2 tahiyat anika sangat sore anika cebon tat robe ya timmu anika sampurna tasbih kalaban salat maghrib salala fajang telur rakaat iwasol paski tahiyat dukale anika cek pada nabi fajang maghrib. Anika meskipun tasyahud sekalian apa tahiyat dukale cek pun tak ropi gila kisah mun tahiyat dukale anika sangat tashabbu kalaban maghrib salala telur rakaat berturut-turut yang diiskal Ustaz Ropik menabi tasahbuhnya cuma rakaatnya saja tasyahud sekalian apa pakun makro kan nikah nih pola alihi nikah nih wajhu tasbih bil maghrib anna fihi tasyahudan awwalah ba'da sab'in wa thaniyan ba'da witrin sekali itu. Jadi 2 tahiyat sekali itu. Nika lagi perang sedaja nika walau pada paham juga nih kan nih. Wa qad naha an tasbihil witri bil maghrib wa qad yuqalu at-tasbih la yasulu illa idza awtara bi thalathin duna ma idza awtara bi akthara. Wa qad yujabu bi anna fihi tasbihan bihi aidan min haitsu anna fihi tawalit tasyahudaini fil akhirataini sekali itu. Jadi saya pun kulang Ekinto paneka tasbih paneka tahiyat 2 sekali itu. Tahiyat 2. Aneka sampai ajawab tibi nih. Sampai bosan. Aneka cuma yang antar foto lo belum betul. Neka ampun pola lah pembeli akin dak tim berumus oleh terakhir ini. Pas mari ya. Ini terkait tasbih kadinto memang banyak surah dari ulama. Salah satunya surah yang digambarkan oleh Ibnu Hajar nang Tufana sampun Imam sareng Ustaz hadir ki burung. Beten kawula juga mau membacakan surah tasbih menurut ulama yang lain. Engka dinto beda kitab sejudulnya Inaratul Fikri fi Ahkami Sholatil Witri. Engka dinto banyak pembahasan terkait tasbih. Al-mas'alatul khamisa hukmu waslil witri sawa'un khatama witrahu bitasyahudin aw bitasyahudaini. Waqa'a fi khilafun baina ahlil ilmi wa man sya'u ikhtilafihim huwa fahmuhum lil hadis al-warid an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutiru bi thalathin wa utiru bi khamsin aw bi sab'in wa la tushabbihu bi salatil maghrib. Wa dhahirun nahyi an tasbihil witri bil maghrib. Ini ke poin pertama. Fakanal khilaf ala arba'ati ara'in. Ar-ra'yul ula khilaful afdal. Gambarannya wa anna waslal witri bi tasyahhudin afdalu minhu bi tasyahhudaini. Wa anna tasbihal witri lil maghrib, surahnya tasbih dalam disamakan dengan maghrib itu nama yakunu bi fi'li sholatil maghrib waslan bi tasyahhudaini sawa'un shallaha thalathata raka'atin am aktsar. Amma in shallaha bi tasyahhudin wahid fala tushabbihul maghrib wa in shallaha thalathata raka'atin waslan. Hadza ra'yu Syekh Zakaria fi Asnal Mathalib wal Khatib Asy-Syirbini fil Mughni war Ramli fin Nihayah wa Ibnu Hajar fi Fathil Jawad wal Qulyubi fi Hasyiyatihi.
Ar-ra'yusani in fa'ala salasa rakaat. Ini gambaran kedua menurut pendapat kedua. In fa'ala salasa rakaatin. Pernah cukup. Famakruhun sawa'un shallaha bi tasyahhudin aw tasyahhudaini. Wa huwa ra'yul Ustadz Abdul Hasan Al-Bakri. Kemudian ar-ra'yus salis anna syibha lil maghrib haitsu wasala al-witra sawa'un fa'alat bi tasyahhudin aw bi tasyahhudaini bi thalathati raka'atin am bi aktsar li mukhalafatihi lis sunnah as-sahihah wa hadha kalam Ibnu Hajar fi tuhfatihi. Ar-ra'yur rabi la yasihul itar bi thalathati raka'atin mausulatin minal mu'tamad wa huwa qaulul Qaffal wal Qadhi Husain. Jadi memang gambaran tasbih itu banyak berdampak surah. Jadi tidak perlu diulas Ustaz. Jadi intinya tidak perlu kami ulas kembali terkait kelaban permasalahan dari lafal al-waslu. Meskipun atar poter sampai lo temu fung koncok fung kan diburin abalik ada boleh ada nih kah. Miran dari keadaan tok boten kaula selaku moderator boten kaula ngaturake dak tim perumus untuk merumuskan. Bekto boten kaula ngaturake. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama takrif antara wasal dan fasal. Bahwa surat witir kentok bisa sampung dan bisa pesa. Kengen para tretan bahwa telean sampungan ban pesan kentok kelaban rakaat seterakhir. Menabi rakaat terakhir kentok sampung kelaban rakaat sebelum kentok ikocak nyampung. Meskipun sampean gele dari ada sa pesa durukaan pas baru seterakhir senter ke-11 telur rakaat. Niki kocak nyampung. Pun rakaat terakhir kentok sampung bi sebelum. Mon ternyata rakaat terakhir kentok pesa situng enggak terawian ku lebih sampean njit masjid kentok ikocak fasal. Maka dia ada nyampung. Seloduran 10 rakaat baru 11 tung terakhir. Niki ikocak mesa. Makilah sampung kapi dari situng rakaat pertama sampai 10. Mon rakaat 11 kentok pesa bi rakaat sebelum kentok ikocak mesa. Makilah dia ada asa pesa durukaan pas terakhir telur rakaat suka terakhir campur bi sebelum niki kocak nyampung. Niki takrif antara nyampung ban mesa tergantung seterakhir kentok. Rakaat terakhir kentok sampung nama punten. Mun dia sampung kocak sampung mun pesa kocak pesa. Tak itelek dari ada napa asalam 2 rakaat apa asalam 4 rakaat belum rakaat la tak itelek dari ada. Sepenting rakaat terakhir mun cekak ada sebelum ai kocak nyampung. Mun rakaat terakhir pesa paketibi sarakaat niki kocak mesa. Tung. Merdua masalah apa boleh? Masalah tasbih. Tasbih kentok menabi pejelas. Macam lain bisa ngeliakin lo ngeliakin witir 3 rakaat. Nang masjid kentok ku lebih sampean menurut pendapat kentok mun lakat di rakaat saya permasalahin ku lebih sampean makro kabeh. Karena telok pesa tak pesa seloduran tak seloduran mun telok kentok la tutiru bisalas. Kanjeng Nabi ngalang-lang telok. Ima lema ima petok ima situng sekali. Neka mau ngalah perbedaan. Namun kentok tolak bi mazhab. Neka ke Gus Salim neka beri kitab dan guru teman macam kentok lah karena mungkin pentak hilaf ulama beri sengot lo ngesaakin telur rakaat. Di mazhab lain mazhab luar Syafi'i benda lo ngesaakin. Pola beda lagi kentok. La tutiru bisalas. Telur rakaat kentok lah kata asa. Pola pada bi maghrib min haitsul adad. Pesa tak pesa 2 rakaat du tahiyat atau bersetung tahiyat mun telok kentok pada bi maghrib. Jadi lo isaakin mun se ekstrem benih makro lo sah. Datang nahyi dari kanjeng Nabi. La tutiru bisalas. Nek mun pentak hilaf ulama. Jadi mangkana pembahasa Ibnu Hajar selakar gelak kotu sampurna seropan kalaban pejang maghrib kentok lebih bagus kalak ku lebih sampean. Jadi saya kocak seelang-lang lebih condong Ibnu Hajar seelang-lang kanjeng Nabi mun persis kapi rakaat bantah ya tebrik pejang maghrib nek tak boleh. Lah bahas kentok menabi perpanjang pola sestono make sunat-sunat selain sareng ulama yang jurakin cak upah debi fardu. Fardu ban tatawu kentok mun bisa gemper pelayan. Misal pada orang apa jeung 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat kentok suruh tahiyat. Ya ada. Tahiyat situng pen taku arupa bi zuhur. Taku asar bi asar, taku asar bi isya. Ulama kan bisa 2 ku lebih sampean. Bisa 2 bisa 4 seloduran. Lamun sengala 4 net kaula apa jeung sunat qabla zuhur. 4 rakaat ulama banyak nganjurakin seloduran kapi. Cak tahiyat nang awal karena sampean nyeropakin pejang ibadah sunat sareng ibadah
fardu. Nika mon toro ipalibar pole masalah ka dinto. Tiba ni masalah witir melolo sa ilang lang bi kanjeng Nabi. Ulama nyasakin do setuju na pajang sunnat mon bisa cek pecampur sareng pajang fardu. Takok beda makmum ibu lagi. Pakai atah ya berarti pajang zuhur ka ba. Mau nika saya mau baca ke boleh iki. Nika saya maksud. Jadi nika mon abata pembahas ya. Salam sekalian. Iki. Pas terakhir masalah soratan engki cepon kula pakun esunatake soratan karena masalah tahiyat awal kayak ento nang witir kayak ento setiap rakaat ada maksudun lidati. Setiap rakaat kayak ento lakalani lai sunat kepelai yang tan selain. Jadi meskipun bertahiyat awal, tahiyat akhir, makin tahiyat awal kayak ento pakun sorat pakun maca soratan. Dan terkait sareng tahiyat awal witir sampean mun ternyata lebih dari 3 rakaat. Kayak ento tahiyat awal tak oleh sabak ya ada. Kau tu sabak sebelum budi. Nang ya nang rabada wala fi'lu awwalihima qoblal akhiratain tak oleh ngelakuin yang tahiyat awal sedua awal setahiyat dua kento tak oleh qoblal akhiratain sebelum akhiratain timun ngelak salawat 11 pahdayat nang ada tasa sebab ibu dulu tahiyat awal sebelum rakaat terakhir nika saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin masalah tasbih i'tirat antara para ulama kadinto berlandaskan daripada sami-sami hadis Gusti Kanjeng Nabi. Jadi antara af'al Kanjeng Nabi se itar bisalas kadinto ge. Sareng kaulnya Kanjeng Nabi se la tusyabbih la tutir bisalas kadinto. Jadi mungkin pada akhirnya solusi terbaiknya kadinto pas kembali ke pengambilan kaidah Kak Dinto ya. Tapi sekali masih didahulukan antara afal Kanjeng Nabi pun apa akula Kanjeng Nabi Kak Dinto. Kita masuk juga. Kanjeng Nabi ngelang telok tapi beliau ngelakuin telok. Oke. Kanjeng Nabi awit telok. Ya mungkin melarangnya Kak Dinto yang melelok tu sabbi Kak Dinto. Soalnya kan katis contohipun pasah untuk yang sunnah Kak Dinto kan niat tidak harus diinapkan Kak Dinto ya. Yang penting selama tidak memakan sampai Kak Dinto. Nakal ekstrem. Oke. Sampai telok itu ekstrem. Tapi banyak senentang bahwa ternyata telur kan tak oleh. Kelebihan dasar latu tiru bisalas. Sebab mungkin mahmal hadis aran hadis kentok keng male tak pada surat witir kelebihan gambar surat maghrib secara pas kelebihan 2 tahiyat ban semacam. Ini saya maksud. Benikanya pingelang-lang 3 rakaat. Mungkin ikut cak ngelang-lang ada asa tarawih witir orang se-Indonesia. Kiki adinto. Cukup untuk hadirin para anggota musyawirin Sebatan Kaula Muljaaki karena cukup Kak Dinto pembahasan kitab Fathul Muin. Untuk selanjutnya pun Kak Dinto mau itu hasanah sebakal ya tarakin sareng semulja fadilatul mukarram ke haji memaksus Ridwan Bekto Fatan Kaula ngaturaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد istajah para masyayikh, para alim ulama, para anggota musawirin sesangat badan kaula Muljaaki sebab dia mencetakin pujian dan syukur saya selalu ke atur ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala mencetakin pujian salawat dan salam malar mantel selalu tercurahkan dari kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para umatnya ngereng dan kula ban panjenengan paling ngarep malar mantel panapas ampun kita laksanakan bersama dalam acara majlis ta'lim, majlis musyawar dalam bulan suci kentok teti amat ibadah sebisa apa yang tekelan kenceran kemuliaan kecemparan datang kula ban panjenengan fid din wa dunya wal akhirah amin Allahumma. Para tretan badan kaula Muljaaki mungkin tak banyak sebisa turakin namun dan kula pertama support sangat adukung kegiatan ketika untuk badana majlis musyawarah bahas tentang masalah ilmu syariat ilmu agama arang sarang sekancaan sebarengan ban elaksanakin bulan Ramadan. Akati saya maklum bahwa bulan Ramadan arupakin kemuliaan
Seampun siapakin sareng Allah Subhanahu wa taala daten kula ban panjenengan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati penapa umat Muhammad kalian tok paling banyak kencer. Meskipun paling pandai umur, paling sekone ibadah, kenceran ekal tekel sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka bade kenceran etekel lebat kenangan dari Mekah, Madinah, Masjid Al-Aqsa, masjid ban lain masjid oleh cukan lebat tanah haram ban lain tanah haram kadin to ampun maklum datan kula ban panjenengan bade cukan tekel kencan kentok min haitsus sin dari segi sepona ibadah orang sepo lebih khusuk dak Allah tantuna lebih double ban lebih tekel kencan tempeng ibadah nak kana kenek si banyak nak kana ngode sikit banyak gangguan ban semacam 2 rakaat dari orang se khusuk se sepo se istiqamah lebih fokus tempeng dari belum 10 rakaat nak kana paraban ban lanceng sikit terganggu pikiran ban nafsu. Aneka salah satu caran Allah Subhanahu wa taala nikal kenceran da umat Muhammad. Bagaimana umat Muhammad ikasokanen da ada masuk surga paling banyak kencer ban paling raja tingkat paki nang surga malar mantir tepa datan kaula ban panjenengan sateja amin Allahumma ban salah satu nikmat sayatur sareng Allah Subhanahu wa taala kula ban panjenengan Ramadan. Bulan Ramadan kento siapakin lakar sareng Allah Subhanahu wa taala untuk nepih ban umat Muhammad. Bahkan umat Muhammad andik keistimewaan sita ipangki sarang umat-umat selamba. Umat-umat selamba pada apasa? Iwajibakin apasa sarang Allah Subhanahu wa taala. Namung keistimewaan khusus umat Muhammad paling banyak etempang umat-umat selamba. Kentok karomah kemuliaan nabi kulabi sampean baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama umat Muhammad paringin seporan umum nang awal malam lailat nang awal malam pasaan. Setelah manusia tobat tak tobat korla kala aniat muljaakin bulan Ramadan ban pada cukan aniat fokus dalam selama bulan Ramadan maka nang awal malam kento seporah ban etengelen kalban pengal rahmat pasir orang si etengelen kalban pengal rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala maka tak kira iadzab tak kira paring siksa sareng Allah Subhanahu wa taala malar manter tepa adatan kaula ban panjenengan setaja amin ya rabbal alamin. Kemudian salah satu keistimewaan sesepakin sareng Allah Subhanahu wa taala swarga pakona tenten untuk umat Muhammad siapa selama sebulan sampai swarga sareng Allah Subhanahu wa taala paring keistimewaan khusus dalam bulan Ramadan. Maka todus kula bi sampean menabi tak ngarkeun bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala karunia pakin dak kula bi sampean sebagai umat Muhammad untuk menerima kemuliaan kentok. Swarga kerong de orang siapa sah. Nah popole kula bi sampean silakan le siapakin sebagai umat Muhammad maka seharusnya ngarkeun dak bulan Ramadan. Boleh cukan pen siang pen malam. Allah Subhanahu wa taala merintah dak ka malaikat petong langit bakon istighfarakin dak orang siapa sah. Kentok tade bulan-bulan selain. Selama sebulan penuh malaikat ngirim istighfar dak kula bi sampean kor apa sebulan Ramadan ban ngormat cukan ngarkeun ta'zim dak ka kemuliaan sesiapakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak matur manabi tekel kenceran. Tekel kenceran para tretan sebadan kaula mun yakin ebas dalam pamberan pantebun para ulama paling sekonek 70 sampai 1000. Paling sekonek 70 sampai 1000. Maka kelakuan wajib paling sekonek etekel 70. Salat zuhur bulan Ramadan pada bi 70 kali zuhur luar bulan Ramadan. Bahkan pada sampai 1000. Imam Hasan Basri taman ada buakin sedekah sebutir bulan Ramadan maka pada bi sedekah 1000 butir. Imam Ali Al-Khawwas juga ada bukan tasbihatun wahidah fi Ramadan ka alfi tasbihah fi ma siwa. Subhanallah sekalian dalam bulan Ramadan kentok pada bi 1000 tasbih dalam luar bulan Ramadan. Sampai si atikir subhanallah telok nang bulan pasan kentok pada betikir subhanallah telok ibu. Alhamdulillah telok ibu. Allahu Akbar telok ibu. Nika tikir pajang kula bi sampean. Lain keistimewaan selakar le siapakin sareng Allah Subhanahu wa taala dak koreng siapa sah. Dina pilih tong hadis ada boken wa nafasuhu tasbih. Nya beunah kula bi sampean siapa sah ban ngormat bulan Ramadan dari imsak sampai maghrib ka dinto erekan maca subhanallah pun kalpu keluar kalpu esarku ke dalam kanto anilai subhanallah sekalian oning kencel law anna thawab tasbihatin wahidah qusimat ala ahli dunya la asaba kullu wahidin minhum ad-dunya wa ashra amsalha jazakan kencel subhanallah situng itu da orang satunya abda timmas tati mobil tati tanah tati kelampi pa itu tong situng orang kanto meloh sekater seokor tunya 10 kali ban seesena jika subhanallah situng pa ada berapa ibu kenceran sebekal ekole lebih sampan kan anyab nang bulan Ramadan kan apa sah. Makanya Allah SWT ada bu. Lo bisa oneng dek kencera ibadah kentok pasah kecuali sengko. Fa innahu li wa ana adzibi.
Ya Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kan cara pas kentok. Kan cara ibadah lain banyak okor. Kan Nabi ada bubaja ngari ya, sedekah ngari ya, wirid ngari ya, Quran ngari. Tapi pasah tak ada oneng. Sampai kajeng Nabi tak oneng. Ya Rabb sarang Allah subhanahu wa ta'ala kan Allah malisibi pakai ngajunan epon nang sorgan Allah subhanahu wa ta'ala malar manter tepat dan kaulaban pancenengan sataja amin Allahumma kan Quran apa sedar bener kula bi sampean nyaben barokah nafas barokah subhanallah oneng subhanallah paling rajin tikir kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dua kalimat demang kelesan tapi berat nang tempengan ban ekalebrun sareng Allah saya maha rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim lambak badereng wali namoy pada wali pon sampon tamoy wali kentok ngocak dak tuan rumah engkau tahu bi Allah paring karomah pan masuk dak kampung kok tahu kampung din nak lekuk rembik berem panak-kanak serembik bajik serembik lekuk itu mo selakek berem pas binek berem jawab bi sahibul bait pada wali mungkin masalah dia tahu dak karembik bajik lekuk engkau kilo pelik landi kok kene-kene bi Allah lai paringin oneng pan masuk kampung tahu berem bajik sepakal dan pas asompa demi Allah sahibul bait kentok si wali tasbihatun wahidah tasbih subhanallah situng dereng mukmin saya baca lebih fokus atau pengkaro masa ikan diengkau ban kan iba. Nika ternyata ikabai tiker selekar kila merajakan cara puasa sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasku tasbih. Nyabe lebih sampean selama puasa kan subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah sekecap lebih fokus atau pengtunya ban seesen 10 kali. Nika kencaran saya siapakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan. Para tritan sebatan kaula mujakin terkait sarang kegiatan ngaku lebih sapan terus cek beperai musyawarah atau bengaji atau bentar majlis tikir majlis daras majlis pengajaran musyawarah dan semacam Al-Imam Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas ada buakin huduru majlisin wahid fi Ramadan ta'yadilu ibadat alfi sana hadir dak situng majlis pengajian ilmu abas ilmu pengajian nang bulan Ramadan sekalian kentok pada ibadah lo buang 1000 tahun termasuk dari barang silakan disiapakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala ada kula bi sampean segiat dalam masalah ilmu. Malah manter kadin to ikolla sebagai karamah datan kula ban panjenengan fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Para tritan sanpatan kaula amul jakin mangkana tengah teh eden bulan Ramadan. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala ikabai ukuran kula bi sampean bulan Ramadan. Kanya Nabi ada bu innallaha yarfa'u bi hadzal syahri aqwaman wa yadh'u bi akhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mepadang mul jenis tung kelompok bulan Ramadan mepadang cacat kelompok lain dalam bulan Ramadan. Artinya tingkah pola aku lebih sampean kentok nantuakin dak pangkat ku lebih sampean masing-masing. Mungkin bi ulama ada buakin nang bulan Ramadan ku lebih sampean abadi dak pangkat masing-masing. Ku lebih sampean temoh kalaban ngalen setanggaan sepadan saya rasa pajun ngajunan ipun Allah ban saya rasa laknat sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Orang secara kak setak ngormat dak bulan Ramadan. Setak ngarkeun dak ka Allah subhanahu wa ta'ala sekali mempersiapkan surga, mempersiapkan malaikat, mempersiapkan bidadari, mempersiapkan tekal ganjaran ban semacam ku lebih sampean panceng rahmat ibur tabur, maghfirah ibur tabur, jaminan surga ban malam 1 juta. Malam terlasan 30 juta, sebitak juta. Sekitar sebitak alfin sebitak juta selama sebulan Ramadan ketok sareng Allah subhanahu wa ta'ala icap swarga malar menter tepat dan kaulaban panjenengan setaja amin Allahumma. Maka patut malaikat Jibril cek pekel ada orang yang tak ngarkeun bulan Ramadan sampai tak bisa ibadah sampai bulan Ramadan mareh ternyata pakun tak sepora bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi malaikat Jibril ada rogi ma'amfu tercerung ke neraka telo kali doakin sama malaikat Jibril kanjeng Nabi sampai terkerjat pesayar Jibril man adraka Ramadan falam yughfarlah saya orang yang masuk nyapo ada bulan Ramadan tapi orang yang tak usaha untuk ambu diri maksiat tak usaha ning katakin ibadah sampai bulan puasa mare ternyata orang setunya sepora bi Allah ni kata sepora. Amin, amin, amin. Kanya Nabi amin 3 kali. Saya doa pemimpin malaikat, saya amin pemimpin baginda, pemimpin para anbiya dan para utusan. Ngala balad doa kay boleh. Benar orang sedang badan bulan Ramadan. Maka sokoren kuda sampean bisa terlibat berpartisipasi dalam kegiatan kebagusan ngakento malah manter setiap pangkat setengki bancukan keselamatan kecemburan saya bekal ikolatan kaulaban panjenengan fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Terkait sareng tikir ulama salah setong sepakon mau sareng banyak ulama termasuk guru-guru abdina Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad rahmatullah alaih
Inna anzalnahu fi lailatul qadar 47 malam bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan. Ke atas 12 pas adua penapa saos sampai saya kepadu. Karena itu akan termasuk dari munasabah atau apa kepantasan turun Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai adi hajat menapa saos semakin bektor. Leki malam 47 siapun taan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar pahadua ada Allah penapa saya kedua malam. Mantar lebih sampai tak hajat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Mungkin gak dinto sebisa terakhir akhiran sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العين إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا 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 جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا حسين واهدنا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Fala tada' fina wa la minna wa la ilayna wa la mimma yasma'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى الإيمان والإسلام الكاملين توفنا وأنت راض عنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقنا في الدين، وجعلنا علماء عاملين هدى مهتدين وعافينا سالمين بجاه النبي الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع، واكفنا شر القواطع والموانع. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك لنا في شهر رمضان، بارك لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأرجعه إلينا أعواما بعد أعوام والسنين بعد سنين، مستمعين غير متفرقين راضين غير ساخطين، مغفورا لنا غير مذنبين، على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والكرام. اللهم اجعلنا في من صوامه ومن قوامه ومن أزلت لهم ليلة القدر وجعلتها لهم خيرا من ألف شهر معظم الأجر وكريم الذكر. اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين المقبولين، ولا تجعلنا فيه من عبيدك الطالحين المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في هذه الليلة في كل ليلة من ليالي رمضان أتقاء وأجراء وأمناء وطلقاء من النار، فاجعلنا فيه يا كريم والدينا أولادنا إخواننا أحبابنا والحاضرين، ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء، ومن يعز علينا من مشايخنا وأحبائنا وإخواننا والمسلمين من أتقائك من النار الذين يدخلون الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.